kesempatan sehingga kita bisa menuntut ilmu ya pada pagi hari ini dan juga sekaligus juga menjaga silaturahim kita seperti itu. Lalu selawat beriring salam lah kita kirimkan ya kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya salawat itu untuk diri kita sendiri seperti itu. Kita harapkan nanti di akhirat kelak kita termasuk orang yang akan diakui ya sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Teruntuk Ustadz Kieran ya, terima kasih sudah bersedia untuk kolaps ya dengan Kibar UK. Kita lintas negara ya hari ini gitu. Dan saya sangat senang sekali karena Ustadz Kieran ini saya kenal sejak di Padang ya kayak gitu. Jadi sesama orang Padang gitu. Terus eh, anak salah satu guru besar juga di Universitas Andalas dan kebetulan abangnya juga teman saya waktu di UI dulu kayak gitu. Jadi Oh, kenal abangnya dulu baru kenal Ustadz Kiranya ini gitu. Nah, jadi Masya kepikiran Allah. yang pertama kali waktu kita mengundang lah kayaknya Kiren oke nih kayak gitu. Karena lagi S3 juga di Turki gitu. Eh, Kancahnya di bidang syariah juga sangat sering menulis ya gitu. Dan kita bisa nanti sama-sama ya menimba ilmu dan berdiskusi bersama Ustadz Kiren ini seperti itu. Nah, sekali lagi terima kasih juga nih kepada Mas Auzan sudah ini ya menghost dan juga memanage kegiatan ini. Semoga nanti juga menjadi amal jariah. Gitu. Eh, Sekian ya pembuka ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiren terkait Isra Mi'raj ini, di mana ini adalah event yang istimewa bagi kita umat Muslim. Silakan, Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya izin share screen ya. Ya, boleh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu kullu maqasid wal ghayat alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعد. Alhamdulillah, kalau di sini di siang hari ini atau di pagi waktu UK, Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi taufik atas niat baik kita. Nah, kadang ada orang punya niat baik, tapi nggak diberi taufik sama Allah dengan segala hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Ada orang yang punya niat baik untuk apa contohnya mungkin kuliah di ITB dengan niat ini dan sebagainya, tapi nggak diberi taufik sama Allah. Termasuk saya dulu punya niat sekolah di Timur Tengah, tapi tidak diberi taufik sama Allah. Walaupun di SMA dulu mengoleksi nilai 9 misalnya, menghafal Al-Quran dengan gigih, tapi ternyata nggak diluluskan sama Allah. Diluluskannya ke Malaysia, dan ternyata hikmahnya setelah itu ialah kita bertemu dengan orang-orang yang para TKI, pekerja migran, gitu. Dan itu yang membuat kita lebih dewasa. Jadi ada niat baik kita itu tidak diberi taufik oleh Allah. Tapi sedangkan di sini kita punya niat baik, kebanyakan kita para mujahid di sini belajar menuntut ilmu, dan kita juga punya niat baik itu diberi taufik oleh Allah. Lulus, diterima di LPDP, banyak ya. Jadi niat-niat baik kita ternyata diberi taufik sama Allah. Termasuk kita punya niat baik hadir di acara ini dan diberi taufik sama Allah dengan segala fasilitasnya. Internet sekarang lagi hidup. Kalau nggak diberi taufik sama Allah berarti internet mati atau listrik mati atau sebagainya. Jadi banyak nikmat Allah yang perlu kita ingat dan harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kadang
kebanyakan kita ya. Memang kita sekarang berhasil mencapai ke jenjang ini, seakan-akan itu ialah usaha kita, usaha maksimal kita. Memang kelihatannya usaha kita. Kita yang belajar, kita yang dulu tes IELTS misalnya kan, atau kita dulu yang ngontak dosen, ngirim proposal, atau kita dulu yang berusaha untuk mendapatkan beasiswa ini dan itu, seakan-akan itu usaha kita semuanya. Tapi ternyata adabnya ialah kita mengembalikan semua prestasi kita itu dan menghilangkannya kepada diri kita, dan kita kembalikan nikmat itu pada Allah SWT. Sehingga yang paling layak dipuji itu ialah bukan self reward kita ya, tapi yang layak dipuji ialah Allah SWT atas segala taufik yang Dia berikan kepada kita. Nah, ini yang kadang orang tidak pernah melihat ini. Itulah kenapa keberkahan ilmu dicabut, karena seakan-akan dia yang berusaha untuk mencari ilmu, tapi dia tidak mengembalikan nikmat itu dan dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin banyak orang-orang pintar tapi kepintarannya tidak dirasakan oleh orang banyak. Kalau di kami di bagian syariat ini banyak mungkin orang-orang yang belajar syariat, banyak yang kuliah ke Mesir, ke Madinah dan mencari studi Islam, tapi ternyata aura dan karisma dari orang-orang yang menuntut agama Islam ini, menuntut ilmu agama Islam ini tidak nampak gitu. Contoh yang paling konkretnya ialah kita ceramah tapi ternyata panggung dangdut koplo yang dengan pakaian minim itu masih ada di dekat kita, di sekitar kita. Dan masyarakat tidak ada gerakan untuk melarangnya. Berarti ilmu kita masih belum terlalu berkah lah. Belum dapat mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka ya kalau misalnya kita mencari ilmu ekonomi, ilmu apa lagi, banyak lah ya ilmu yang kita pelajari. Tapi ternyata akar atau bekas-bekas dari ilmu kita itu tidak konkret ada di lapangan, maka perlu kita evaluasi lagi cara kita menuntut ilmu, cara kita memuliakan guru, cara kita mendapatkan ilmu, membeli buku dari harta yang halal atau haram, dan sebagainya. Maka ini yang perlu kita kembalikan nikmat ini pada Allah SWT, hilangkan segala sumber kesombongan dalam hati kita, dan kembalikan semua prestasi kita ini kepada Allah SWT. Salawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini Bapak Ibu aja ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk sama-sama belajar ya. Mengulang kembali peristiwa tahunan ini yang perlu kita ingat kembali dan perlu kita merayakannya mungkin kurang tepat ya, tapi kembali mengingat peristiwa ini. Nah, kalau ada orang yang bertanya memperingati Isra Mi'raj ini nggak ada ajarannya. Tamam, mungkin memang nggak ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi dan kita menggunakan membaca hadis Nabi itu dari yang tersirat, maka ada dua hal mungkin yang perlu kita highlight. Pertama, Nabi Muhammad itu memang tidak pernah memperingati hari berdirinya Masjid Kuba. Tapi Rasulullah SAW setiap hari Sabtu itu mengunjungi Masjid Kuba. Ternyata hikmahnya ialah Rasulullah itu ingin mengingat kembali momentum berdirinya Masjid Kuba yang dibangun atas ketakwaan. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Jadi untuk memperingati berdirinya masjid murni karena ketakwaan, maka Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan mengunjungi Masjid Kuba di setiap hari Sabtu. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengunjungi makam veteran Uhud, para syuhada Uhud. Dan itu beliau lakukan setiap tahun, khusus di tahun wafatnya Rasulullah SAW, beliau mengunjunginya 2 kali.
Apa hikmahnya? Ternyata mengingat jasa para pahlawan Uhud ini perlu kita peringati. Maka satu-satunya makam para syuhada yang disunnahkan kita untuk mengunjunginya ketika umroh ialah syuhada Uhud. Padahal yang dijamin masuk surga itu kan syuhada Badar, kan? Syuhada Badar itu belum meninggal saja dosanya sudah diampuni. Tapi kenapa makam mereka tidak disunahkan atau tidak ada sunnahnya untuk mengunjunginya? Karena memang ya Rasulullah tidak pernah sengaja untuk mengunjunginya. Dan tidak ada tidak ada intensitas untuk memperingatinya, mengingatkan kembali. Sedangkan syuhada perang Uhud, Rasulullah itu punya kebiasaan setiap tahun mengingatkan kembali tentang jasa syuhada Uhud. Maka para ulama melihat bahwa ternyata momentum-momentum kebaikan ini perlu kita ingat-ingat kembali. Perlu kita refreshing kembali. Maka kalaulah Rasulullah memperingati setiap hari Sabtu mengunjungi Masjid Kuba untuk mengingatkan kepada umat Islam bahwa Masjid Kuba yang dibangun atas ketakwaan itu perlu kita peringati setiap minggu. Kalaulah Rasulullah SAW mengunjungi para syuhada Uhud setiap tahun agar mengingat jasa kepahlawanan mereka, maka mungkin, dan para ulama mengatakan, perlu kita mengingat kembali peristiwa yang hebat dan dahsyat ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kalau ada orang-orang yang mempermasalahkan memperingati Isra dan Mi'raj, maka dia belum membaca hadis-hadis itu secara tersirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, perlu kita mengingat kembali Isra dan Mi'raj itu sebenarnya sebuah efek ya, atau akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Perlu kita ingat kembali bahwa sebelum Isra dan Mi'raj ini Rasulullah SAW itu menghadapi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Wafatnya paman beliau yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini merupakan orang yang telah mengasuh Rasulullah semenjak beliau berusia 12 tahun. Dan Abu Thalib ini mungkin bisa dikatakan mentor bisnisnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu mampu berbisnis dan kelasnya kelas internasional itu. Kelasnya kelas dunia karena dimentor oleh Abu Thalib. Dan tidak hanya itu, Abu Thalib juga menjadi pelindung secara sosial dan politik bagi Rasulullah SAW, bahkan bagi dakwah Islam secara umum. Karena kalaulah bukan perlindungan dari Abu Thalib yang menjadi kepala suku Bani Hashim, maka Rasulullah SAW mungkin mudah untuk disiksa dan mungkin mudah akan dibunuh. Maka Abu Thalib ini memiliki jasa yang luar biasa untuk dakwah Islam walaupun beliau tetap kafir dan tidak sempat untuk bersyahadat. Dan ini peristiwa yang sangat memukul Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Ibunda Khadijah, wafatnya Ibunda Khadijah juga memukul batinnya Rasulullah SAW. Karena kita tahu kematian seorang istri itu juga berat. Meninggalkan seorang istri saja berat, apalagi meninggal dunia ya. Maka berpisah sebentar saja dengan istri juga berat. Maka ini berpisah selama-lamanya. Dan pasti ketika berpisah itu memori kita dan kenangan-kenangan bersama istri itu juga akan teringat. Dan kita nggak akan pernah lupa bagaimana Ibunda Khadijah itu mulai dari awal dakwah sampai beliau wafat itu supportnya luar biasa terhadap dakwah Islam. Nah, ini peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj. Jadi lihat bagaimana keadaan batinnya Rasulullah SAW, keadaan mentalnya Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Belum lagi karena tidak ada lagi perlindungan politik di kota Mekah dan semua sahabat Nabi juga tidak memiliki posisi yang aman di kota Mekah.
Lalu Rasulullah juga tidak memiliki support finansial yang kuat seperti yang dimiliki ketika Ibunda Khadijah masih hidup. Maka Rasulullah memikirkan, nah ini lihat ya, ini inisiatif dari Rasulullah SAW untuk mencari basis dakwah yang baru. Maka basis dakwah yang baru yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu ialah kota Taif. Dan ringkasnya kita mengetahui bahwa dakwah Rasulullah di kota Taif ini berjalan tidak mulus, dan Rasulullah SAW bahkan diusir dengan sangat biadab oleh penduduk Taif. Mungkin kita ya hadis yang sangat masyhur dan sahih bahwa sampai-sampai saking kejinya orang-orang Taif mengusir Rasulullah SAW, para malaikat turun tangan menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW. Dan kita jangan sampai lupa bahwa sebelum Rasulullah SAW itu datang, orang-orang Taif itu sudah mempersiapkan bagaimana cara mengusir Rasulullah. Jadi banyak yang mereka persiapkan, termasuk mengeringkan, mohon maaf, tinja-tinja mereka sampai keras, dan itulah yang mereka lemparkan pada Rasulullah SAW. Jadi yang mereka lemparkan itu tidak hanya batu, tapi mohon maaf, tinja yang sudah keras itu yang mereka lemparkan kepada Rasulullah SAW. Nah, lihat, ini akumulasi yang luar biasa. Sudahlah Abu Thalib meninggal, Ibunda Khadijah meninggal, di kota Taif pun tidak disambut dengan baik, bahkan diusir dengan sangat keji. Nah, untuk menghibur itu semua, Allah menurunkan surat Yusuf. Dan surat Yusuf ini kalau kita punya basic bahasa Arab, maka susunan bahasa dan intonasi dari susunan kata di surat Yusuf ini berbeda dari ayat-ayat yang lain. Nah, ini memang perlu alat-alat bahasa Arab yang agak lebih mendalam, sehingga terasa memang surat Yusuf ini agak berbeda. Sedangkan kita membaca surat Yusuf ini kan, yang selalu kita ingat ini kan Yusuf digoda sama Zulaikha, ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengetahui rahasia-rahasia dari bahasa Arab, intonasi bunyi dan kapan makharijul huruf dari surat Yusuf ini berbeda dari surat-surat yang lain. Dan ini ayat surat ini diturunkan untuk menghibur Rasulullah SAW, karena Rasulullah hanya ditinggal Abu Thalib, ditinggal Khadijah, dan diusir dari kota Taif. Rasulullah diingatkan bahwa ada seorang anak yang itu juga Nabi, dikhianati oleh saudaranya sendiri, berbohong gitu ya. Bahkan hidup menjadi seorang budak bertahun-tahun, belum lagi masuk penjara dan sebagainya. Jadi surat Yusuf ini menghibur Rasulullah SAW untuk untuk menghibur Rasulullah SAW atas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Tetapi ternyata peristiwa ini dan surat Yusuf ini dosisnya masih belum cukup. Maka barulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka Isra dan Mi'raj ini ialah akumulasi momen untuk menghibur Rasulullah SAW atas segala semua yang beliau hadapi di tahun-tahun terakhir dakwahnya di kota Mekah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ada beberapa hal yang perlu kita highlight, dan nanti akan kita ambil hikmahnya secara umum. Pertama, peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ini dibelah dadanya 2 kali. Pertama ketika beliau di Bani Sa'idah, ketika disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ketika beliau masih kecil. Dan yang kedua ialah sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mungkin bisa kita lihat terjemahannya. Saat aku di Mekah, atap rumahku terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salam. Lalu dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan menggunakan air Zam-Zam. Di bawahnya pula bejana terbuat dari emas berisi hikmah dan iman. Lalu dituangkan ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Jadi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, dada Rasulullah SAW dibersihkan terlebih
dahulu. Lalu apalagi peristiwa sebelum terjadinya Isra, yaitu Rasulullah SAW bertemu dan mengimami para nabi dan rasul di mana tempatnya, di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita berandai-andai ya, walaupun sebenarnya ya nggak terlalu baik ya, kan bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala itu mengangkat Rasulullah ke langit dunia itu langsung dari di atas Ka'bah misalnya, langsung di Masjidil Haram itu langsung naik ke atas dunia gitu, ke langit dunia, ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa harus diperjalankan ke Baitul Maqdis? Ternyata Rasulullah itu diperjalankan ke Baitul Maqdis agar menjaga sanad kenabian, sanad risalah antara Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Jadi semua nabi dan rasul, baik nama nabi tersebut ada dalam Al-Quran maupun yang tidak ada namanya dalam Al-Quran, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Baitul Maqdis. Dan ini hadis ada di Sahih Muslim. Jadi Rasulullah SAW melihat dirinya berada di antara jamaah para rasul. Beliau melihat Nabi Musa berdoa dan aku, ya ini Nabi Muhammad, melihatnya berbadan tegap seolah-olah dia adalah seorang laki-laki dari Banu Syanu'ah. Jadi Banu Syanu'ah ini salah satu kabilah di Arab yang terkenal memiliki badan yang kuat dan tegap. Lalu aku melihat Isa putra Maryam sholat. Dari semua manusia, ia paling mirip dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan uniknya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini termasuk orang yang mengusir Rasulullah SAW ketika hijrah ke Taif. Jadi bayangkan memori Rasulullah itu masih belum bisa move on nih dari kota Taif. Saya melihat Ibrahim sholat. Dia paling mirip dengan sahabat kalian, yaitu Rasulullah SAW sendiri. Ketika waktu sholat tiba, aku memimpin mereka. Jadi ini juga menjadi momentum bahwa Rasulullah SAW ialah pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan ini nanti kaitannya ialah kenapa kita mengklaim Palestina dan Baitul Maqdis itu ialah haknya umat Islam, dan kita yang paling berhak untuk menjaga kedamaian dari Baitul Maqdis, walaupun di sana ada gereja dan sinagog, ya di sini karena risalah Samawi itu telah dinobatkan kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya, dengan Rasulullah itu memimpin Nabi Musa yang itu nabinya Bani Israel, dan Nabi Isa yang itu nabinya Bani Israel juga, dan jadi yang membentuk umat Nasrani gitu. Nah, Rasulullah lah yang jadi pemimpin mereka. Lalu ketika aku selesai sholat, seorang berkata, ini Malik, penjaga neraka, berilah salam kepadanya. Tetapi ternyata tabiat orang-orang soleh itu lebih dahulu dalam melakukan kebaikan. Yaitu malaikat Malik mendahuluiku untuk memberi salam. Lalu apalagi peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi dan Rasul di langit dunia. Nah, ini sesuai dengan hadis Bukhari, Sahih Bukhari, cara mudah menghafal urutan Nabi ini diringkas dalam kata a'yahuma. A'yahuma. Jadi langit pertama A yaitu Adam, Ain itu Isa, Ya itu Yusuf, Alif itu Idris, Ha itu Harun, Mim itu Musa, dan Hamzah itu ialah Ibrahim. Jadi Rasulullah itu bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim, dan mereka saling menyapa satu dengan yang lain. Lalu di setiap pertemuan dengan para nabi dan rasul di setiap langit ini, mereka menyambut Rasulullah SAW. Khusus untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, mereka berkata, faqala marhaban bin Nabi Saleh wa bani Saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan anak kami yang soleh. Anak yang soleh. Karena Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ialah ayah dari Rasulullah SAW. Nah, tetapi untuk Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, dan Nabi Musa, mereka memanggil Rasulullah SAW, marhaban bin Nabi Saleh wal akhis saleh. Selamat datang kepada Nabi yang soleh dan akhi yang soleh. Maka sesama para Nabi itu juga memanggil akhi. Kenapa nggak bro? Nah, jadi terserah lah, yang penting akhi soleh.
Maka sesama orang soleh itu biasa manggil akhi. Ya, walaupun bisa diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi kita ingin merasakan gitu ya bahasa sesama para nabi dan rasul dipanggil akhi. Tamam. Lanjut. Nah, ini yang perlu kita highlight juga, satu-satunya nabi yang uh, mengingatkan atau memohon Nabi Muhammad untuk kurangilah jumlah rakaat sholatnya. Ketika melewati Nabi Ibrahim nggak ada ditanyain tuh tentang apa kewajiban yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi khusus Nabi Musa ini punya sifat care yang lebih gitu ya. Dan ini kisah yang juga masyhur di antara kita, dan ini hadis sahih. Faradallahu alayya khamsina salatan faraja'tu bidzalika hatta amurra bi Musa. Aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala salat 50 rakaat, dan aku kembali sampai aku melewati Nabi Musa. Faqala Musa, "Allazi furida ala ummatik?" Apa yang diperintahkan kepada umatmu? Qultu farada alaihim khamsina shalah. Umatku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. Faqala faraji' rabbak fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Kembalilah kepada Tuhanmu karena umatmu tidak kuat untuk melaksanakannya. Bani Israel ini kan umatnya Nabi Musa itu kan umatnya budak ya. Jadi bertahun-tahun jadi budak. Maka kalau kita lihat piramid, nah mereka tuh yang bangun. Jadi umat Nabi Musa tuh kuat-kuat ya karena mereka jadi budak ya. Nah, sampai mental pun mental budak gitu. Saking otak budak gitu ya, melihat patung sapi dilewati oleh angin dan berbunyi, nah itu dianggap Tuhan, saking bodohnya. Nah, tapi ala kulli hal umat Nabi Musa ini kuat-kuat karena bertahun-tahun jadi budak. Sedangkan umat Nabi Muhammad ini mungkin tidak sekuat umat Nabi Musa, bahkan disiksa dan dianiaya di kota Mekah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Maka Nabi Musa melihat bahwa 50 rakaat itu tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad. Faraja'tu Rabbi. Maka aku kembali kepada Tuhanku, dan Allah Subhanahu wa taala memurajaah atau menguranginya atau mengevaluasinya. Faraja'tu Rabbi faqala hiya khamsatun wa hiya khamsuna. Lalu aku kembali pada Tuhanku, dan Tuhanku memerintahkan 5 rakaat dari yang sebelumnya 50 rakaat. La yubaddilul qawlul ladzi ladayya. Faraja'tu ila Musa faqala raji' rabbak. Faqultu qad istahyaitu min rabbi. Ketika melewati Nabi Musa, ternyata Nabi Musa bilang 5 rakaat itu masih banyak. Kembalilah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena rasa malu, aku merasa malu bertanya atau meminta pada Tuhanku sekarang. Maka Nabi Musa lah yang paling berjasa yang membuat kita bisa melaksanakan sholat hanya 5 rakaat. 5 kali sehari semalam. Ini mohon maaf nih, ini salah tulis ya, 5 kali sehari semalam, bukan 5 rakaat ya. Tamam. Lalu peristiwa Isra al-Mi'raj ini juga menjadi peristiwa dilantiknya Abu Bakar menjadi As-Siddiq. Dan ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ternyata Isra dan Mi'raj ini membuat beberapa kaum muslimin itu murtad. Karena secara logika ini peristiwa akan mungkin terjadi. Mustahil secara akal. Pakai pendekatan kualitatif atau kuantitatif ini nggak akan, mustahil ini terjadi. Bayangkan, nggak mungkin kan orang di zaman itu dari kota Mekah ke Baitul Maqdis itu hanya sehari semalam. Nggak masuk akal. Nah, ini kalau ada orang ngomong ini di depan supervisor langsung ditolak ya. Karena nggak masuk logika. Tapi ternyata Abu Bakar mengimaninya. Ini kalau kita
pakai logika nih, Abu Bakar ini agak senewen nih, agak gila nih, nggak masuk logika ini. Tapi itulah keimanannya. Ini kisahnya ketika Rasulullah SAW itu diisrakan di Masjidil Aqsa, orang-orang mulai membicarakannya. Dan ini topik yang sangat bullyable ya pada Rasulullah SAW. Ngaku berjalan atau pergi ke Al-Quds dalam satu malam ya. Nah, ini bahan bully yang sangat cocok kan. Jadi sebagian orang beriman dan murtad gitu ya. Lalu orang-orang, karena bully ini kan menjalar ke siapapun ya. Nah, ini kita kan lagi bully Muhammad nih. Nah, kita bully juga nih Abu Bakar. Kita tanya nih Abu Bakar. Ini temanmu ada yang ngaku diperjalankan malam ini ke Baitul Maqdis, Lalu Abu Bakar berkata, dia mengatakan itu. Lalu orang pembuli ini bilang, ya. Maka Abu Bakar berkata, seandainya dia mengatakan itu, tentu dia mengatakan yang sebenarnya. Nah, na'am, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad bizalik. Bahkan aku beriman kepadanya lebih dari apa yang dia katakan. Kalau dia ngomong bahwa pernah melakukan sesuatu lebih dari Isra dan Mi'raj ini, maka aku akan percaya. Aku beriman padanya berita surga di pagi atau di sore hari, dan itulah kenapa Abu Bakar itu digelari As-Siddiq. Nah, ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga peristiwa di mana Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Nah, jadi ada beberapa hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari rahmatullah SWT, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dari momen pembelahan dada Rasulullah SAW. Bahwa ternyata untuk agar menjadi makhluk langit, maka yang diperlukan itu ternyata hati yang bersih. Maka orang-orang yang terlalu fokus dengan make up-nya, dengan olahraganya, dengan nge-gym-nya, dengan penampilannya, dengan jerawatnya, ya boleh, nggak ada masalah, nggak haram juga. Tapi yang paling penting itu ialah hati kita yang bersih. Begitu juga dengan sholat kita. Maka sholat itu kualitas hati perlu kita perhatikan. Dan ini juga yang diingatkan oleh surat Al-Mu'minun ya, qad aflahal mu'minun. Nah, dan di akhirnya kan ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Beruntunglah orang mukmin, dan orang mukmin itu siapa? Orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Apa sifat-sifat orang mukmin di sana? Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Dan diakhiri dengan allazina hum fi sholatihim yuhafizun. Pertama, dia harus sholatnya khusyuk, dan ini khusyuk ini berkaitan dengan hati. Dan ditutup dengan dia selalu menjaga sholat. Nah, ini berbeda dengan surat Ma'arij. Surat Ma'arij hampir sama juga. Allazina hum ala sholatihim daimun. Mereka selalu melakukan sholat. Nah, ternyata ada dua perbedaan. Ini kalau kita tadabburi Al-Quran. Seakan-akan surat Al-Mu'minun dan surat Al-Ma'arij ini sama. Kan innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Manusia ini diciptakan berkeluh kesah. Kalau disentuh, nah ini pilihan kata Al-Quran. Kalau dia disentuh keburukan, jadi keburukan itu belum masuk ke dalam dirinya, belum masuk ke dalam pikirannya, belum masuk ke dalam dadanya, tapi dia baru disentuh keburukan. Idza massahu syarru jazu'a, langsung ngeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, baru disentuh kebaikan, baru disentuh uang 1 miliar, langsung dia nggak mau bersedekah. Kecuali illal musallin, kecuali orang yang sholat. Allazina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang-orang yang selalu sholat. Nah, lihat di Mu'minun itu Allah menceritakan standar orang yang mendapatkan surga Firdaus. Sedangkan di surat Ma'arij Allah menceritakan orang yang manusia yang memiliki watak
dasar gitu. Watak dasarnya yaitu disentuh keburukan mengeluh, disentuh kebaikan langsung pelit. Nah, bagaimana sifat orang-orang yang mendapatkan surga Firdaus? Orang yang sholatnya tidak hanya rukuk dan sujud, tapi dadanya, hatinya juga rukuk dan sujud. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di sholatnya. Sedangkan orang yang untuk mencegah diri kita jadi manusia biasa-biasa saja, menjadi manusia yang kualitas remedial lah gitu ya. Sedikit lagi remedial. Maka ya cukup membiasakan sholat. Jadi kalau cita-citanya mau masuk surga, maka berusahalah untuk menjaga sholat kita, sholat yang khusyuk. Nah, ini perlu kita biasakan. Sholat khusyuk ini memang, apalagi kalau mahasiswa ini agak sulit khusyuknya nih. Apalagi kalau disertasinya baru dicoret-coret sama supervisor, nah ini susah khusyuknya. Atau lagi apa, kiriman uangnya belum sampai, nah itu agak susah khusyuknya. Tapi ala kulli hal itulah mujahadah kita. Kita harus bisa mengagungkan Allah walaupun dada kita ini berkecamuk, pikiran kita ini galau gitu. Maka itu pelajaran Isra Mi'raj yang harus kita ambil. Yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu ke langit ialah hati yang qalbun salim. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada nilainya harta dan anak-anak kita nanti di hari akhirat kecuali hati yang bersih. Maka perhatikan kualitas hati kita masing-masing. Mulai sekarang nggak ada ria dan sum'ah, hasad, dengki. Orang punya mesin cuci baru, dengki, punya mobil baru, dengki, punya udah bisa beli rumah baru, dengki. Kalau orang yang sholat nggak akan ada dengki karena dia membersihkan hatinya dari hal-hal yang mengotori. Karena dia ingin mencapai surga Firdaus. Allazina hum fi sholatihim khasyi'un. Apalagi peristiwa yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj. Ternyata Bapak-bapak, Ibu-ibu ini rahmatullah SWT, Nabi Musa itu memiliki kecemburuan pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Musa itu melihat, nah ini hadisnya. Qala hadza Musa fasallim alaihi. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj juga. Malaikat Jibril mengatakan, ini Musa, berilah salam kepadanya. Fasallamtu alaihi. Dan aku memberikan salam kepada Nabi Musa. Faradda. Dan Nabi Musa membalas salamku. Summa qala marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Selamat datang kepada saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Falamma tajawaztu baka. Ketika aku melewati Nabi Musa menangis. Qila lahu ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis, wahai Musa? Qala abki li'anna ghulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru ma yadkhuluha min ummati. Apa yang membuat Nabi Musa menangis? Ada aku menangis karena setelahku diutus seorang pemuda yang pengikutnya lebih banyak masuk surga daripada pengikutku. Ternyata Nabi Musa ini cemburu dengan Nabi Muhammad karena umatnya. Lihat, yang membuat Nabi Musa itu cemburu bukan kekayaan Nabi Muhammad, bukan ketampanan Nabi Muhammad, bukan apapun yang melekat dengan Nabi Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad lebih banyak umatnya yang masuk surga daripada umatnya Nabi Musa. Itu yang membuat Nabi Musa cemburu. Tapi ternyata kecemburuan Nabi Musa ini tidak menghalangi Nabi Musa untuk berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Lihat bagaimana besarnya hati Nabi Musa. Maka sesama muslihun, sesama pelopor kebaikan, sesama aktivis kebaikan, sesama aktivis perubahan, sesama aktivis NKRI, sesama aktivis Bhinneka Tunggal Ika, apapun itu. Selama muslihun, mungkin kita iri satu sama yang lain. Ini ormas ini bisa bikin universitas luar biasa. Ormas ini bisa membuat orang menjadi aulia. Gitu.
ormas ini telah mengislamkan banyak orang-orang Papua. Ormas ini mengirimkan dai-nya ke pedalaman-pedalaman Indonesia. Mungkin kita iri dengan amal soleh orang, tetapi jangan sampai tidak pernah lapang dada dengan mereka. Karena minimal ukhuwah itu salamatus sadr. Dan yang paling tinggi bentuk dari ukhuwah itu ialah al-ithar. Ithar itu mendahulukan kebaikan untuk orang lain. Nah, dan ini yang kita ambil dari Nabi Musa. Nabi Musa itu iri dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umatnya lebih banyak masuk surga, tetapi tidak menghalangi Nabi Musa untuk salamatus sadr. Jadi kemurnian hati mereka tetap tidak menghalangi mereka untuk memikirkan kebaikan jamaah yang lain. Nah, inilah sifat pengikut sunnah yang benar. Inilah sifat salafi yang benar. Yaitu mungkin mereka melihat, wah ini jamaah, Ustadz ini banyak. Tetapi mereka tidak pernah iri dan dengki. Dan bahkan memikirkan kebaikan untuk jamaah orang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya nih, Kibar melihat ada apa ya, organisasi Islam di UK banyak pengikutnya. Nah, mungkin kita iri, orang ini diberi taufik sama Allah untuk kebaikan ini dan itu. Tapi jangan sampai kita menghalang-halangi orang. Ini karena di KBRI kita ada orang dalam. Nah, kalau orang itu punya mau minta izin minjam KBRI, kita halang-halangi. Nah, itu enggak. Nah, kita ambil nih dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita hilangkan sifat-sifat ghil kita kepada sesama umat Islam. Kita teladanilah Nabi Musa di peristiwa Isra dan Mi'raj. Lanjut, gelar as-siddiq. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Amalan hati itu lebih dahsyat daripada apapun bentuk kebaikan. Lihat, Umar bin Khattab itu sampai 4 kali ya, pendapat Umar bin Khattab itu dibenarkan oleh langit secara langsung. Dan Utsman bin Affan itu rekeningnya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau nanti umroh ke kota Madinah, nanti pergi ke arah Sakifah Bani Sa'idah, di sana ada hotel Utsman bin Affan. Satu hotel itu gedung Utsman bin Affan. Ternyata kebaikan para sahabat itu semua belum ada yang mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar itu punya ibadah hati yang luar biasa. Dia membenarkan Rasulullah SAW di peristiwa Isra dan Mi'raj, dan juga nanti ini akan terulang di perjanjian Hudaybiyah. Ketika semua orang melihat semua perjanjian Hudaybiyah ini itu merugikan umat Islam. Secara logika benar, secara kuantitatif dan kualitatif benar. Pendekatan survei dan semuanya benar. Tapi ternyata Abu Bakar mengatakan apapun yang dikatakan Rasulullah SAW itu benar. Sedangkan Umar komplain, semua sahabat komplain. Bahkan sahabat pun untuk tahallul saja enggan gitu ya. Kita udah pakai ihram dari Madinah, udah jalan kaki berhari-hari. Ternyata kita batal pergi kota Mekah. Dan perjanjiannya pun merugikan kita umat Islam. Hanya Abu Bakar yang lapang dada dengan semua perjanjian Hudaybiyah. Nah, lihat bagaimana ibadah hati itu lebih dahsyat daripada apapun bentuk kebaikan. Maka sholat kita perhatikan ibadah hati kita. Sedekah kita perbaiki ibadah hati kita. Umroh kita perbaiki ibadah hati kita. PhD kita perbaiki ibadah hati kita. Kita dapat LPDP, beasiswa apa, perbaiki hati kita. Semuanya perbaiki hati kita, karena ibadah hati itu lebih dahsyat daripada artikel Q1 kita yang mengubah dunia. Atau apapun nanti kita jadi kan alumni UK juga tuh yang jadi Satgas COVID ya kan. Banyak dia menyelamatkan nyawa manusia di masa COVID. Itu semua kalah dengan ibadah hati. Maka ibadah hati mulai dari sekarang kita perbaiki dan kita tertibkan ibadah hati kita masing-masing. Apalagi ini beberapa slide terakhirnya.
adanya sanad keislaman dan mata rantai tauhid. Jadi Rasulullah itu berkeliling melewati para nabi dan rasul sebelum mencapai Sidratul Muntaha, seolah-olah dikatakan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, ikutilah bimbingan para pelopor kebaikan ini, para pelopor kebaikan sebelum kalian. Tirulah mereka dari kalangan salafun saleh, karena kamu membutuhkan teladan mereka, walaupun kamu seorang nabi. Jadi meneladani salafun saleh itu penting. Membaca kisah-kisah mereka itu wajib, walaupun kita seorang nabi. Ini kita kan nggak nabi. Maka kita perlu membaca siar a'lam nubala, kisah-kisah orang-orang soleh, baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Maka kita baca kisah-kisah mereka, teladanilah mereka. Karena kita hanyalah satu dari mata rantai, dari panjangnya mata rantai Islam dan Tauhid ini. Lalu selanjutnya, silaturahim abadi. Semua dan nabi dan rasul itu mengatakan selamat datang kepada saudara yang soleh. Selamat datang kepada anak yang soleh. Jadi di antara orang-orang Islam, di antara pelopor kebaikan, di antara para pejuang, di antara para mujahid, di antara aktivis Bhinneka Tunggal Ika, gitu, sesama aktivis Pancasila, maka mereka itu punya ukhuwah yang tidak terputus, walaupun dipisah ribuan tahun. Maka kita itu harus punya hati lagi kan, hati yang lapang dan punya rasa keinginan gitu, kebaikan untuk semua orang. Dan kita punya silaturahim dengan orang-orang yang memiliki cita-cita yang sama. Maka aktivis dakwah yang ada di Eropa, aktivis dakwah yang ada di Ukraina, yang ada di Cina, di Jepang, di Indonesia, di Arab Saudi, dan semuanya, itu kita punya memiliki ikatan batin yang sama. Seperti yang dirasakan oleh Nabi Muhammad dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, dan untuk Isra dan Mi'raj ini jalan keluar Allah. Jadi Rasulullah itu kan baru Isra dan Mi'raj, baru dihibur itu setelah 10 tahun berdakwah dengan segala ujian dan cobaannya, barulah diberikan perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Allah lah yang mengetahui kapan waktunya, kapan kita itu dihibur dengan kemenangan mungkin, atau dengan wisuda, atau dengan berita baik. Allah yang mengatur waktunya. Sedangkan kita sibuklah dengan kebaikan. Maka insya Allah pertolongan itu datang. Dan terakhir, momen Isra dan Mi'raj ini kita tidak akan pernah lupa hubungannya dengan dengan Masjidil Aqsa, karena ayat tentang Isra dan Mi'raj itu kan menghubungkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan sekarang saudara-saudara kita lagi berjuang mengembalikan hak kita sebagai pemimpin umat manusia, dan kitalah yang bertanggung jawab atas keamanan dunia, dan keamanan dunia ini epicentrumnya ialah di Al-Quds. Maka dimanapun kita berada, perbanyak doa kita untuk para pejuang. Saya lebih suka mengatakan para orang-orang di Gaza itu pejuang daripada korban perang ya. Walaupun media kita selalu menampilkan keprihatinan mereka ya. Ya, walaupun memang ada beberapa kelompok manusia yang hatinya perlu diketuk dengan kesedihan. Tapi kalau kita orang-orang yang terdepan, berada di soft terdepan dalam kebaikan, maka kita menganggap mereka itu ialah pejuang. Maka kita sesama para pejuang, seperti para nabi dan rasul juga saling mendoakan mereka, saling care satu di antara mereka, maka kita juga harus care dengan para pejuang-pejuang ini. Orang-orang yang murabit, yang menjaga garis terdepan di Masjidil Aqsa. Begitu juga kita juga harus suarakan kemerdekaan Palestina di media sosial kita, dan kita juga harus infakkan sebanyak-banyaknya apapun yang mungkin kita dapat beasiswa gitu ya. Harta kita mungkin terbatas, tapi jangan sampai kita tidak pernah atau sedikit menginfakkan harta kita untuk jihad fisabilillah. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Kalaupun kita tidak bisa berjihad di Palestina, maka harta kita lah yang berjihad di Palestina. Dan terakhir, kita juga harus ikut berpartisipasi menyukseskan gerakan boikot, divestasi, dan sanksi apapun produk Zionis
Jangan sampai kita berpartisipasi untuk menyukseskannya. Allah Ta'ala alim shawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di peristiwa Isra dan Mi'raj ini dan hikmah yang ada di dalamnya. Mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan mungkin dalam penyampaian. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Kiren. Ini mungkin kita langsung masuk ke tanya jawab kali ya. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Ustadz Kiren, kami persilakan. Tidak ada yang menanya. Oh, ada. Oh, Mas Ares yang nanya. Silakan Mas Ares. Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Karen. Tadi walaupun kita setiap tahun ya memperingati Isra Mi'raj ini, ternyata masih banyak ya kisah-kisah behind the scenes yang belum kita ketahui ya, terutama saya seperti itu gitu. Dan juga ada pertanyaan apa istilahnya ya, rasa penasaran yang cukup menggelitik ya bagi saya terkait bagaimana Nabi Nabi Muhammad itu bertemu dengan para rasul yang lainnya, baik tadi di Masjidil Aqsa maupun di langit tadi ya gitu. Eh ini mungkin pertanyaan agak aneh dikit ya. Jadi seperti yang saya tahu bahwa jika seseorang itu setelah meninggal kan arwahnya itu ada di alam barzah ya gitu. Nah, sedangkan para nabi ini di difasilitasi lah ya, difasilitasi untuk ketemu gitu dengan Nabi Muhammad baik di langit apapun di eh, di Masjidil Aqsa tersebut gitu. Nah, pertanyaannya itu apakah ini khusus untuk para nabi ya yang mungkin kita pernah dengar juga bertemu beberapa orang soleh yang telah meninggal seperti itu atau pernah bermimpi seperti itu. Apakah itu khusus untuk nabi ya bahwa arwahnya itu nggak hanya di alam barzakh gitu bisa keluar ataupun bisa beraktivitas di tempat lain seperti itu. Dan yang kedua, apakah perjalanan yang mami nabi itu kalau Nabi sholat ya waktu menjadi imam itu kan Nabi secara fisik ya setahu saya gitu secara Ya. fisik ya tuh sedangkan yang dilihat Nabi eh gimana yang lihat itu ya apakah itu eh, sosok yang juga jasad para nabi yang emang diturunkan apakah dihadirkan lagi atau enggak seperti itu jasadnya. Tamam. Siap. Ini langsung jawab ya. Iya, monggo. Ustadz, silakan Oke. Mas Ares. Oke. Ini sebenarnya khilafiyah juga di antara para ulama. Kenapa ulama bahkan para sahabat sekalipun kalau sependek pengetahuan saya kalau nanti baca-baca internet mungkin bisa diluruskan ya. Bahkan Ibunda Aisyah dan Ibnu Abbas juga khilaf di antara mereka. Apakah Rasulullah itu jasadnya saja atau ruhnya saja yang ke langit atau beserta jasadnya. Tapi ternyata setelah ditimbang-timbang gitu ya, ini kan peristiwa mukjizat ya. Maka mukjizat ini kalau hanya contoh nih, kalau hanya ruh yang yang ke langit dunia, maka sama seperti kita mimpi gitu ya. Kita mimpi lagi di London misalnya. Kan itu kan istilahnya pikiran kita dan ruh kita yang pergi ke sana. Gitu. Berarti kan biasa seperti manusia biasa berarti. Maka para ulama mengatakan ini mukjizat maka Nabi itu ya akhirnya Allah Ta'ala alam karena mereka juga tidak merasakan Isra dan Mi'raj itu. Dan tidak ada juga hadis Rasulullah itu mengatakan saya ke langit itu dengan jasad saya juga nggak ada. Dan Rasulullah juga tidak mengatakan ruh saya saja yang ke langit dunia nggak ada juga. Jadi ini pembahasan yang nggak akan ketemu jawabannya kecuali para ulama mengatakan bahwa ini mukjizat
Maka apa bentuk mujizat? Berarti yang paling rajih yang dianggap para ulama ialah Rasulullah itu pergi ke langit dunia jasad sekaligus ruh. Jadi jasad dan sekaligus ruh. Jadi jasad Rasulullah itu ke langit dunia. Nah, kan kalau ke langit dunia oksigennya gimana? Nah, ini jawaban paling mudahnya ialah iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah itu apapun bisa terjadi. Nah, ini kaitannya juga dengan pertemuan dengan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul ini kan mereka sudah terkubur di mana gitu. Apakah mereka eh, ketemunya secara jasad dan secara ruh? Wallahu taala alam juga. Tapi itulah kalau Allah memiliki kehendak, Allah mengumpulkan semua nabi dan rasul itu di satu tempat, bisa jadi ruhnya saja, sehingga pandangan Rasulullah itu dibuka bisa melihat arwah mereka. Bisa jadi, nah ini karena bisa jadi juga Allah taala alam, jasad dan ruh mereka dikumpulkan di pelataran Masjidil Aqsa dan Rasulullah mengimami mereka. Nah, itu untuk jawaban yang kedua nih. Nah, sedangkan ada selipannya, apakah orang-orang soleh juga bisa begitu? Nah, jadi lagi-lagi masalah ruh ini memang kita tidak diberikan ilmu yang banyak tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amrillah min amrillah ya. Wa ma utitu min ilmin illa qalilan. Kalian bertanya tentang ruh. Ruh itu ya wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian diberikan ilmu hanya sedikit tentang ruh ini. Bahkan Rasulullah pun ilmu tentang ruh ini juga tidak banyak. Ada beberapa kaitan ilmu ruh ini. Orang-orang yang mati syahid itu kan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya mu'ad bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kalian jangan mengatakan orang-orang yang mati syahid itu mati, sedangkan mereka itu hidup. Walakin inda rabbihim yurzaqun. Nah, di sisi Allah mereka hidup gitu. Kita nggak tahu hidup mereka gimana. Nah, jadi bisa jadi mereka hidup sekarang, tapi kita nggak tahu karena kita nggak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ya arwah orang-orang soleh itu juga masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mungkin hadir di beberapa mimpi-mimpi kita. Salah satu efek dari mimpi orang soleh itu kan penaklukan Konstantinopel kan. Karena gurunya Muhammad Al-Fatih itu diberitahu lokasi makamnya Abu Ayyub Al-Ansari ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa karena Syekh A'ad Syamsuddin ini mengetahui lokasi pastinya makam Abu Ayyub Al-Ansari, barulah diberikan motivasi kepada Sultan Mehmed ini untuk menaklukkan Konstantinopel. Jadi ala kulli hal, kita tidak bisa menafikan atau menafikan arwah itu nggak ada gitu ya. Hantu ya orang Indonesia aja sih. Ya itulah pemahaman orang Indonesia ini merusak akidah kita juga. Tapi ala kulli hal, orang soleh itu kalau diberi kewenangan oleh Allah untuk bisa hadir di mimpi kita, ya kalau Allah menginginkan bisa jadi. Atau orang soleh itu apa ya hadir di firasat kita, ya bisa jadi. Allah taala alam, karena kekuatan Allah tanpa batas kan. Bukan gitu. Wallahu taala alam nih, Bang Ares. Gitu. Oke, terima kasih Ustadz. Ini mungkin yang rasain dulu kali ya sebelum masuk ke chat. Karena di chat juga ada 2 pertanyaan. Tapi mungkin pertanyaan pertama lebih gampang nih jawabannya. Apakah boleh nanti minta PPT-nya Ustadz? Ini dari Mbak Meliza. Ya, insya Allah. Oke. Nah ini mungkin karena udah ada raise hand, mungkin ke Mas Theo dulu ya. Kita ke Mas Sani dulu. Silakan Mas Sani. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih Mas Hilman dan Ustadz sudah materinya ini banyak hal baru buat saya, terutama saya tertarik tadi materi mengenai peristiwa Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa tadi ya.
Jadi kan Nabi Musa berkata bahwa umatmu nggak akan kuat menanggung 50 kali sholat dalam sehari. Nah, berarti ini apakah Nabi Nabi itu Nabi Musa itu kan selisihnya ribuan tahun ya? Apakah beliau itu masih bisa menonton umatnya Nabi Muhammad gitu loh dari atas Subhanallah. sana gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau memang para nabi itu memang masih memantau dari sesuatu tempat itu berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga saat ini mungkin masih bisa lihat kita gitu ya. Karena selama ini kan saya taunya itu yang mengamati kita cuma Allah Subhanahu Wa Taala sama malaikat gitu ya. Tapi kok ternyata ini kok mungkin ada para nabi juga bisa melihat kita ini lagi apa di sini gitu kan. Gitu Ustaz. Pertanyaannya saya. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak receh ini. Terima kasih Enggak, ini kalau nggak receh. Itu tanda bahwa memang banyak banget yang dipikirin nih sehingga yang out of the box nih. Tapi ala kuliah ya, alhamdulillah. Berarti efek kuliah di Inggris tuh memang membuat cara berpikir kita luar biasa gitu. Wow, barakallahu fiikum. Jadi gini, kalau masalah hal yang gaib ini memang kalau saya mungkin lebih banyak Allah Ta'ala alam ya, karena saya nggak pernah hidup di alam gaib gitu. Tapi sebatas sependek pengetahuan saya, kalau Rasulullah SAW itu dan para nabi itu kan diharamkan bumi itu diharamkan untuk memakan jasad para nabi. Bahkan Nabi Muhammad tuh tahu di mana lokasi makamnya Nabi Musa, tapi nggak sempat mendetailkan kepada para sahabat sehingga sampai sekarang makam mereka juga tidak diketahui. Jadi kalau ada ya wallahu taala alam ya. Ini makamnya Nabi Musa, ini makamnya Nabi Ibrahim. Wallahu taala alam karena Rasulullah nggak pernah memberitahukan ya lokasi detailnya. Jadi para nabi dan rasul itu mereka jasad mereka nggak dimakan tanah. Oke, berarti jasad Rasulullah tuh di kota Madinah tuh utuh. Lalu hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa kalau kita berselawat kepada Nabi, Nabi Muhammad yang membalasnya secara langsung. Ternyata arwah Rasulullah SAW itu membalas salawat kita. Berarti Rasulullah itu tahu nih kita berselawat kepadanya. Jadi kalau misalnya nanti ke kota Madinah, maka kita tuh berselawat, Rasulullah langsung membalas selawat kita gitu. Nah, apakah Rasulullah itu bisa melihat kita secara detail dan sebagainya? Nah, ini mungkin sependek pengetahuan saya lagi, walaupun mereka di dunia arwah gitu ya, tetapi tetap mereka itu manusia yang memiliki keterbatasan. Mereka bukanlah Allah Subhanahu wa taala yang alimun khabir, basirun sami' yang maha melihat, maha mengetahui yang detail khabir. Berarti Allah taala alam, berarti Nabi Muhammad mungkin hanya mengetahui hal-hal yang juga diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melihat siapa yang datang ke Masjid Nabawi atau ketika Utsman bin Affan mau meninggal kan. Jadi Utsman bin Affan tuh kisahnya di hari wafatnya Utsman bin Affan itu beliau lagi puasa, ternyata beliau tertidur dan bertemu dengan Rasulullah SAW di mimpinya, bertemu Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Lalu mereka memanggil Utsman bin Affan, lalu mengatakan, Insya Allah kamu akan berbuka puasa hari ini bersama kami. Jadi lihat bagaimana Rasulullah itu tahu Utsman bin Affan lagi puasa. Dan berarti ya Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk melihat keadaan orang-orang tertentu. Gitu. Nah, jadi wallahu taala alam. Jadi ya Pak Sani ya. Jadi itu sependek pengetahuan saya. Nah, ini kalau pertanyaan-pertanyaan supervisor lainnya saya nggak bisa jawab. Ya, Wallahu terima kasih. taala alam bisawab. Ya, insyaallah. Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz. Ini emang mungkin efek kuliah di sini sepertinya ya. Jadi ada sudut yang lain berbeda dengan untuk di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mas Theo di chat room. Ini Assalamualaikum Ustadz Afwan mau bertanya. Nabi-nabi terdahulu
bagaimana cara beribadah kepada Allah. Lalu sebelum turun perintah untuk sholat, bagaimana umat Nabi Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Wallahu taala a'lam bishawab. Banyak juga pendapat para ulama di sini. Ada yang mengatakan bahwa para nabi dan rasul dan orang-orang sebelum kita itu ibadahnya hampir sama dengan kita. Ini dikuatkan dengan dalil ya Maryam uqnuti bi rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, berkunutlah, berdoalah, waqnuti wasjudi warka'i wasjudi ma'ar raki'in. Rukuklah dan sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Berarti ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa, itu beribadah ruku dan sujud juga. Tapi wallahu taala alam, kita nggak dikasih tahu bagaimana rukuknya mereka dan bagaimana sujudnya mereka. Jadi bisa jadi ibadah mereka itu diadopsi dalam sholat kita ya sujud dan rukuknya. Sedangkan iktidalnya, berdiri tegak lurusnya, mungkin wallahu taala alam itu berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Maka ada pendapat ulama yang mengatakan mirip ibadahnya dengan ibadah kita. Ada juga yang mengatakan tidak. Dalilnya ada juga. Dalilnya ialah karena setiap umat itu punya syariat dan bentuk ibadah yang lain. Contohnya umat Nabi Musa, kalau dia mau tobat, itu nggak bisa tobat seperti kita yang istighfar dan mungkin dengan sholat taubat, dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan sebagainya. Tapi umat Nabi Musa itu bunuh diri kalau mau tobat. Nah, beda kan dengan kita. Maka jadi ini pun jawabannya juga nggak ada jawaban yang fix, hitam putih ya. Jadi ada para ulama mengatakan ibadahnya sama dengan kita, ada juga yang mengatakan ibadahnya berbeda dengan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Gitu. Oke, gimana Mas Teo? Apakah sudah terjawab atau ada pertanyaan lagi? Mas Teo masih ada di sini nggak ya? Masih. Terus kalau yang umat Nabi Muhammad sebelum turun perintah sholat, bagaimana mereka menyembah Allah? Nah, waktu itu yang diwajibkan itu bertahap nih, mulai dari sholat asar terlebih dahulu dan naik ke setelah itu perintah sholat 3 sholat, setelah itu saya lupa apakah secara detailnya. Kalau nggak salah yang belum ada tuh sholat subuh dan sholat isya waktu. Jadi maghrib zuhur, asar dan maghrib. Dan bahkan sempat sholat tahajud itu wajib bagi umat Islam sebelum diganti menjadi kewajiban itu hanya untuk Nabi Muhammad. Jadi bahkan kalau kita baca sirah itu di awal-awal para sahabat itu saking seriusnya mereka melaksanakan perintah ibadah tahajud itu sampai bengkak kaki mereka juga. Jadi yang bengkak itu nggak cuma Rasulullah tapi para sahabat juga. Jadi ibadah sholat ini juga tidak sama di satu tahun dengan tahun yang lain. Tapi yang paling yang konstan itu ialah sholat asar. Sholat asar itu dari awal risalah Islam datang sampai ya sekarang itu nggak pernah hilang. Maka hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, kan, jagalah sholat kalian dan sholat wusta. Sholat wusta itu ialah sholat asar. Nah, jadi barulah finalnya itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan mungkin lupa juga saya salah satu hikmah dari Isra dan Mi'raj ini kan satu-satunya ibadah yang dijemput ke langit itu kan hanya ibadah sholat kan. Ibadah haji cukup ayat yang turun. Ibadah puasa cukup ayat yang turun. Ibadah zakat cukup ayat yang turun serta ya sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Tapi khusus untuk sholat memang harus dijemput ke langit dunia. Dan fixnya itu dari setelah Isra dan Mi'raj ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Lalu gimana kiblatnya? Nah, itu kan masyhur ya. Jadi mereka Nabi Muhammad itu sholat ke arah Masjidil Aqsa, tetapi berdiri di selatannya Ka'bah. Jadi berdiri di selatan Ka'bah sehingga
Rasulullah itu sholat ke Masjidil Aqsa juga menghadap Ka'bah. Bisa kebayangkan ya? Nah, gitu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Gitu. Terima kasih, Ustadz. Hmm. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Sepertinya sudah cukup jelas atau sudah terinspirasi dengan sangat-sangat baik ini karena banyak banget yang behind the scene yang bagi saya juga baru tahu gitu ya dari penjelasan dari Ustadz Kiran ini. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya, Mas Ares ya. Nggak apa ya, Mas Ares ya. Oke. Nah sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu. Jadi Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Ada lagi di bis atau di kereta nih, Mas Aulia dan Mbak Mujahid. Mbak Aulia itu Mas Mujahid. Ya, dinyalakan kameranya. Yang bisa menyalakan kamera bisa kita foto bersama dulu. Kayaknya sudah cukup segini aja yang bisa buka kamera ya. Oke, saya foto ya. 1, 2. Ini ada 2 layar. 1, 2. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin dari Ustadz ada 1 atau 2 kata terakhir untuk menutup terkait SOP ini dan juga pesan-pesan kepada para kita semua ini. Silakan Ustadz, jika ada. Oke, mungkin 3 aja ya. Nah, ini Boleh. bukan pilpres ya. Ini 3 ya. Oke. 3 pertama itu dan yang paling utama, ini bukan saya nyuruh nyoblos nomor 1 ya. Pertama dan paling utama itu khusyuk dalam sholat. Maka setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mari jaga peristiwa jaga kualitas sholat kita dan coba naik kelas menjadi sholat yang khusyuk. Yang kedua, kita harus punya hati yang lapang kepada siapapun, walaupun kita punya mungkin iri dengan kebaikan orang lain ya, dengan pencapaian kebaikan orang lain. Dan yang ketiga, Palestina. Nah, jangan sampai lupakan Palestina. Dan ini perjuangan kita, karena kalau perang Rusia dan Ukraina kita wajib care, karena Rasulullah SAW juga memiliki sunnah perang Romawi dan Persia, kita care dengan situasi geopolitik kita. Sedangkan yang di Palestina ini tubuh kita yang dicincang, ini tubuh kita yang dilukai. Maka kita jangan sampai melupakan dan tidak terlibat dalam jihad ini. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, terima kasih banyak Ustadz Kiren atas pemberian materi di Kibar Talk hari ini dan mohon maaf jika dari kami panitia ada kurang-kurang gitu ya, baik secara perkataan ataupun tindakan. Dan juga terima kasih pada para audiens, para peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Ini cukup banyak, 32 orang yang sudah berminat untuk mengikuti acara kita kali ini. Terima kasih. Saya tutup untuk acara Kibal Talk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Kiren. Izin lab ya. Ibu baru gabung nih. Sukses selalu. Banyak. Oke, Assalamualaikum.